Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton video ini. Dan juga tak lupa dengan dosen pengampu kita, Bapak Eko Henry Binugroho, yang kami hormati. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Balancing Robot with Remote Control. Ya, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya Fira Aulia, NRP 311017143. Pada proyek kali ini saya mengerjakan bagian program untuk Arduino serta program pada aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Madira Karna Putra, NRP 55, dengan bidang pekerjaan desain mekanik dan juga pembuatan aplikasi untuk pengontrol balancing robot. Saya Fendi Pinanditya dengan NRP 57 dengan bidang pekerjaan yaitu machining dan assembly balancing robot mulai dari PCB sampai kerangka robot. Berikutnya adalah penjelasan dari machining dari balancing robot dari PCB dan bodinya itu sendiri. Dari PCB sendiri terdapat komponen yang dipasangkan yaitu IMU, kemudian ada step down, kemudian ada driver motor dan ISP, dan pin input output JST, 2 pin input output dan pin JST untuk motor. Kemudian untuk pin-pin yang lain yaitu ada pin header sebagai pin masukan ke Arduino. Dari PCB sendiri terdapat beberapa kendala, yaitu dari ISP sendiri jika digunakan itu atau dicoba gunakan program sendiri dari ISP bisa, namun jika digabungkan dengan beberapa komponen yang mulai dari komponen IMU, kemudian komponen dari driver motor, itu terdapat kendala. Jadi dari kami mencoba atau memberikan perubahan dari PCB itu sendiri. Kemudian untuk pembahasan singkat yang kedua yaitu dari struktur dari balancing robot itu sendiri. Dari balancing robot sendiri menggunakan akrilik 3 mili dan spacer 3 cm. Dan untuk kemudian bagian mounting sendiri menggunakan 3D print dan lubangnya presisi pada lubang dari akrilik. Dan kemudian ada velg yang juga menggunakan bahan 3D print, namun dari velgnya sendiri ternyata kurang lebar dan menyebabkan dari pembacaan sensor IMU kurang baik. Oleh karena itu dari kami merubah velgnya menjadi velg yang sudah sepaket dengan bannya juga yang lebih tebal dan mempunyai lebar yang lebih besar dibanding dengan velg yang sudah kami buat menggunakan 3D print. Jadi untuk pembahasan dua dari saya cukup, bisa dilanjutkan. Ini merupakan codingan pertama yang kami buat. Jadi kami mengetes pergerakan antara motor dengan imunya. Jadi mencoba koneksinya, apakah motor dapat bergerak sesuai dengan posisi dari imunya ataukah tidak. Jadi di sini pertama kami menggunakan library I2C dev, kemudian MPU, wire.h serta PID. Namun wire.h ini tidak digunakan. Lalu kami menentukan set point serta nilai KP, KD dan KI-nya. Dan kami sesuaikan dengan kondisi dari robot. Setelah itu kami menentukan titik nolnya, dan ini pin mode untuk ke driver motor TB6612. Jadi kendala kami dalam menggunakan coding ini, motor tidak bisa mendrive BWM sesuai dengan kebutuhannya. Jadi motor terlalu banyak memberikan
memberikan tegangan sehingga kerjanya motor itu, perputaran roda motor itu terlalu cepat. Meskipun kondisi robotnya itu masih belum jatuh, sehingga robot tidak berhasil melakukan balancing. Kemudian maka dari itu kami mengganti codingan menjadi codingan yang dari Adapt self balancing robot. Selain kendala dari codingannya, sepertinya terjadi kesalahan pada rangkaian yang telah kami buat, rangkaian hardware-nya. Namun kami masih belum menemukan letak permasalahan dari rangkaian ataupun coding kami, sehingga kami mencoba untuk mengganti ulang coding serta rangkaian boardnya serta mengganti komponennya. Kali ini kami menggunakan Bluetooth, tidak menggunakan ESP, karena sebelumnya kami berencana untuk menggunakan ESP tapi sempat gagal untuk mengkoneksikan ESP ke aplikasi di HP, sehingga kami mencoba untuk menggunakan Bluetooth. Di sini kami hanya mengubah nilai KPID-nya, KPID, KP speed atau KI speed dan KD speed serta nilai termnya. Kami menyesuaikan dengan robot kami. Untuk koneksi dari Bluetooth ke aplikasi, di sini bisa dilihat bahwa ini ada case-case untuk menyambungkan antara aplikasi sama Bluetooth-nya, sehingga biar bisa dikendalikan rodanya akan mengarah ke kanan, ke kiri, atau lurus atau mundur. Jadi codingannya ada di sini. Selanjutnya mari kita menuju ke aplikasi. Jadi di sini kami menggunakan MIT App Inventor. Ini desain dari aplikasi kami. Nampak seperti ini. Lalu untuk codingnya seperti ini. Jadi pertama kita melakukan connect antara Bluetooth dari robot menuju ke HP kita. Setelah berhasil dikoneksikan, kita memberikan coding untuk mengatur pergerakan dari robot, pergerakan ke kanan atau ke kirinya. Dan teksnya disesuaikan dengan yang ada di bagian yang sini, di case-case-nya itu. Setelah disetting, maka kita langsung mencobanya di HP. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan desain mekanik awal pada proyek kami. Jadi dimensi keseluruhan pada proyek kami ini berukuran 19,5 dikali 6 cm dan juga dengan tinggi 11,2 cm. Nah, di sini kami menggunakan dua buah velg, dan velg itu berbahan 3D print dari bahan PLA, dan juga mounting ini kita juga machining dengan menggunakan 3D print. Dan juga di sini terdapat dua buah motor yang digunakan sebagai penggerak pada kedua roda ini. Lalu di atasnya terdapat dua buah tingkatan akrilik ini yang disangga oleh 4 buah spacer berukuran 3 cm. Jadi pada penempatan tingkat pertama kami menempatkan untuk baterainya, dan untuk penempatan kedua, pada tingkat kedua kami menaruh Arduino, dan juga di atasnya terdapat komponen-komponen yang kita gunakan pada robot balancing ini. Nah, sesuai dengan pembahasan Fendi sebelumnya, dikarenakan robot ini masih belum bisa stabil dalam waktu demo, jadi kami meninggikan balancing robot kami ini dengan membesarkan ukuran dari roda kami dari ukuran semula 4,5 menjadi ukuran 6,75. Saya rasa cukup untuk pembahasan tentang desain mekanik. Ya, berikut merupakan hasil uji coba terhadap balancing robot jika diberikan gangguan atau disturbance dengan diberikan dorongan satu arah
pada robot. Selanjutnya, pada demo kedua, kami mengaktifkan sistem kontrol pada balancing robot, di mana kami akan menyambungkan koneksi Bluetooth pada balancing robot melalui smartphone gaming. Dan untuk mengkontrolnya, kami menggunakan aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Pada demo kali ini, kami mendemokan gerakan maju, berbelok, maupun mundur. Baik, terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.